Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nelia Astria, umur 31 tahun. Saya Arfan Setiawan, umur 37 tahun. Kami sudah menikah, mau jalan 6 6 tahun ya? tahun ini ya. Ya, nanti tanggal 3 Oktober kita 6 tahun. Sebenarnya kalau untuk promil tuh udah dari tahun kedua waktu itu. Cuman memang dulu tuh si ayah kan memang kita LDR ya, maksudnya ayah ada di proyek Palembang ya waktu itu ya. Di luar kota, di Palembang. Jadi kayak promilnya hanya saya sendiri gitu kan. Jadinya kayak kurang efektif gitu. Jadi pas udah setahun promil seperti itu, terus saya anggap kok kurang efisien ya kalau nggak berdua. Jadi kayak ya udahlah nikmatin waktu dulu sampai akhirnya di 2017 ya. 17 saya udah pindah ke Jakarta. Di situ sih kita baru ayo kita promil berdua gitu. Bareng-bareng. Ya alhamdulillah sih ayah dari awal support ya. Iya. Dari kalau misalkan lagi balik ke Jakarta itu kalau disuruh waktu itu analisa sperma ya, itu mau gitu memang. Cuma memang kondisinya LDR aja gitu, jadi jarang ketemu gitu. Awalnya sih waktu pertama cek analisis sperma, waktu di tempat lain itu diagnosanya kripto ya. Iya, kripto. Terus waktu itu stimulus sama pakai obat-obat gitu. Tapi kok masih belum ada perkembangan. Terus akhirnya istri dapat info tentang bocah Indonesia ya. Iya, jadi kalau si ayah kan kripto ya. Nah, sedangkan saya dulu sempat diagnosanya sama Objin itu PCOS. Sempat dikasih obat juga, suruh diet, kayak gitu-gitu. Cuman ya kayak gitu-gitu aja gitu. Maksudnya nggak ada kayak care yang lebih gimana gitu dari dokternya. Ya udah terus akhirnya cari-cari info gitu kan dari Instagram segala macam, ketemu bocah Indonesia kok kayaknya enak gitu lah, satu paket. Ada dokter Objin, ada androloginya juga. Nah saat yang pas di sebelumnya itu bukan dokter ini ya. Fokus ke Objin aja. Iya, jadi yang baca analisa sperma itu dokter Objin, bukan andrologi kayak gitu. Jadi kayak kurang serk aja, terus kayak yuk nyoba yuk gitu kan. Walaupun emang agak jauh sih di Tangerang ya, cuman kita bismillah gitu kan. Ya itu yang saya bilang tadi, awalnya pasti down, shock, tapi saya kembali lagi ya kepada Allah. Semua ini sebenarnya kehendak Allah ya. Cuman bagaimana manusianya mau berusaha aja. Insya Allah kalau kita mau berusaha, pasti ada jalannya. Alhamdulillah kan akhirnya bisa ya. Iya, jadi kita masih kayak saling support aja. Ini baru diagnosa manusia kok gitu. Kenapa kita harus itu istilahnya takut gitu kan. Jadi ya udah bismillah aja ya, semoga ikhtiarnya diridoin yang kali ini gitu, ikhtiar maksimal lah gitu kan. Ya udah ya alhamdulillah sih diridoin gitu kan. Sebenarnya juga pas awal-awal saya juga sempat down kan, cuman nggak boleh ikutan down lah karena harus nyemangatin suami kan. Istilahnya nikah itu kan harus saling support ya satu sama lain, nggak cuman buat nikah buat status atau apa. Jadi ya harus terima apa adanya gitu. Lebih ke ini ya. Pertama ya mungkin ya lebih ke kondisi kita berdua ya. Kita menerima sih kondisi kita nggak bisa di INSEM, dan dokter pun baik dokter Cynthia maupun dokter Tiara nyaraninnya emang udah nggak bisa INSEM katanya. Jadi ini emang jalan terakhirnya IVF, itu pun dengan resikonya terlalu besar ya, potensinya kecil gitu. Dokter Tiara pun udah berkali-kali ngingetin kita ya, nih yakin Bu mau lanjut gitu kan. Biayanya nggak sedikit loh gitu kan. Terus kita ya udah bismillah ya, kita pengen banget gitu ikhtiar gitu. Karena kan gini Mbak, sebenarnya kan manusia itu sebatas cuma bisa ikhtiar ya. Kalau kita nggak ikhtiar itu yang salah. Masalah hasil waktu itu kita udah ikhlas nih. Udah ikhlas. Apapun hasilnya udah. Terburuknya pun kita udah ikhlas waktu itu. Udah Allah yang menentukan, yang penting kita sudah menjalankan kewajiban manusia untuk ikhtiar. Sebenarnya sih saya sebelumnya udah pernah varikokel ya. Ya, udah pernah operasi varikokel juga.
Jadi ya deg-degan, tetap deg-degan, cuman sudah pernah gitu situasi nggak bakal beda jauh, cuman ini nih bentukannya seperti apa gitu. Belum tahu karena kan kalau varikokel kan bukan pas apa namanya, buat testis. bukan testisnya kan. Ini katanya dari sumber, saya juga agak bingung juga gimana gitu. Ngeri ya, takut sih ada ya. Iya. Cuman ya Bismillah lah. Alhamdulillah lancar ya. Iya, alhamdulillah lancar. Emang kalau di varikokel kan di atas tuh Mbak, bekas lukanya, ternyata kalau itu di situ kan, pas di situnya gitu. Iya. Dia agak sempet deg-degan tapi Bismillah, Iya. berani sih, hebat ini. Habis ET kan masuk 2 weeks waiting itu ya, yaitu di awal-awal sih memang kayak bener-bener ngejagain banget gitu kan, maksudnya sebisa mungkin meminimalisasi gerakan segala macam, cuman ternyata bentrok sama jadwal deadline kerjaan, jadi ya udah waktu itu Bismillah ya Pak ya, Iya, disambi. bisa ngerjain sih waktu itu, tapi habis itu bed rest lagi gitu ya, maksudnya saya juga deg-degan sih, maksudnya aduh takut kenapa-napa gitu, cuman ya disambi doa malam juga kan, ibadah malam, Bismillah lah istilahnya, walaupun saya geraknya banyak, kalau istilahnya udah diridoin sama Allah pasti jadi, istilahnya gitu, yakin di situ aja, walaupun tetap sih ada ragunya, deg-degan juga, cuman ya udah Bismillah aja gitu. Untungnya ada PPKM sih Mbak, jadi istri walaupun kerja dari rumah. Iya, saya WFH gitu. Iya, dipermudah dengan itu, jadi nggak perlu ke kantor ya. Walaupun kerja ya dari tempat tidur paling. Iya. Alhamdulillah hasilnya juga Iya. bagus sih. Bagus, di atas 100 ya, waktu itu 300 ya, alhamdulillah. Luar biasa banget senangnya. Kalau dari saya sih lebih ke apa ya namanya, ini balik lagi sih dasarnya nikah apa, apakah dasarnya nikah cuman untuk punya anak atau segala macam kayak gitu kan. Saya lebih ke dulu tuh nikah ya kita terima apa adanya, kita pengen hidup berdua sama pasangan kita gitu kan. Kalau dikasih anak ya alhamdulillah, dulu kita gitu ya, jadi happy aja, tapi ya kalau dikasih anak juga alhamdulillah gitu. Pokoknya kalau saat pasangannya belum mau ya dikasih pengertian dikit-dikit, tapi jangan dipaksain gitu, karena takutnya juga akan tersinggung ya atau gimana gitu. Makanya pas saya ngajakin promil ayah, terus ayah mau tuh, wah itu alhamdulillah banget gitu kan. Ada beberapa memang teman kantor yang suaminya nggak mau gitu kan, jadi ya udah buat bunda-bunda yang di sana, pokoknya pelan-pelan aja. Kalau memang si ayahnya belum mau, kasih saran pelan-pelan gitu, yuk coba yuk gitu, toh tapi nanti apapun hasilnya tetap harus diterima ya gitu. Mungkin untuk para ayah-ayah yang sedang berjuang ya, kita sebenarnya nggak boleh egois ya. Selama ini kan masalah fertilitas kan semuanya perempuan. Sebenarnya kan nggak seperti itu kan, harus perempuan dan laki-laki kan. Jadi ya cobalah turunkan egonya sedikit, periksakan lebih dini biar ketahuan kendalanya apa bisa diobati atau dengan metode apa gitu. Jadi jangan gengsi, malu atau apa, itu bukan aib kok. Jadi ya jangan selalu menyalahkan apa ya. Ada beberapa teman ya, istrinya terus tapi kok dianya nggak mau, sedangkan nggak seperti itu kan. Jadi ya itu harus menurunkan egonya dan saling support mungkin. Yang paling penting itu sih, saling support. Mungkin itu. Sama kalau bisa dari awal ini ya, jaga pola hidup sehat ya. Iya. Karena ya memang kita akuin sih semenjak kerja tuh pola hidupnya udah nggak sehat banget, lembur lah, ini segala macam. Itu ternyata ngaruh banget, kita baru tahu, oh ngaruh banget ternyata ya ke sistem reproduksi kita gitu kan.